Apa kesan-kesannya selama di Malaysia? Berapa tahun, Mas? Lebih kurang 24. 24 Wow. tahun, Bos. Saya kalah. 24 tahun guys. Lebih lama. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman ini, pesan-pesan kepada kita atau para TKI yang kerja di Malaysia. Elok-eloklah di sana, jangan buat perangai, yang paling penting lagi jaga image negara kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video reaction yang menurut saya lumayan menarik dari tajuknya. Video ini bertajuk Terima kasih Malaysia, kerja TKI 24 tahun balik kampung usaha sendiri. Ini dari channelnya Bapak Tamaji Serumpun. Jadi kalau saya coba pahami dari tajuknya, ini adalah orang Indonesia ini sebagai TKI di Malaysia sudah kerja selama 24 tahun, kemudian balik kampung dan usaha sendiri di situ. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Malaysia. Oke, saya penasaran dia di Malaysia kerja apa sih? Dan setelah 20 tahun kerja di sana, balik kampung, di kampung dia usaha apa begitu. Saya penasaran dan bagaimana kemajuannya begitu setelah balik dari Malaysia. Maksud saya, apa saja yang dia dapatkan di Malaysia selama 24 tahun. Oke, seperti yang saya bilang tadi, video ini ada di channelnya Tamaji Serumpun. Anda boleh subscribe channel beliau dan support begitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai react videonya. Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Nama bengkelnya Mas Herman yang ada di sini, Bosku. Jadi rupanya begini, dapat pengalaman dari Malaysia, diaplikasikan di Indonesia. Jadi sekarang ini Mas Herman sudah ada bengkel namanya Malindo, Malaysia Indonesia. Nah, nanti bisa dicari di Google Map ya. Iya. Oh, bengkel Malindo. Bengkel Malindo. Jadi spesialisasinya di bidang cat ya, Iya. terutama. Saat betul. Oh, dia buka bengkel di kampung. Untuk mobil ya berarti? Mobil. Oh, mobil. Untuk liter. Kita ya namanya. Tamaji Serumpun. Subscribe. Beliau ini juga ex-TKI Malaysia dan saya juga sudah beberapa kali buat collab dengan beliau. Anda boleh tonton di konten-konten saya dan juga di konten beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Apa kabar bos-bosku semua dimanapun berada? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini bosku sangat spesial sekali. Jadi kita jumpa dengan kawan satu kampung di Tuban, Jawa Timur yang kebetulan pernah juga sama-sama kerja di Malaysia. Nah, ini dia Mas Herman. Assalamualaikum Mas. Salam. Gimana kabarnya? Mas Herman, mantan TKI Malaysia. Baik-baik. Jadi Mas Herman ini bosku dulu pernah kerja di Malaysia juga. Terakhir tahun berapa Mas Herman? 2017 bulan 8 baru. Oh, jadi bulan Agustus 2017 baru balik kampung. Jadi balik kampung ini 2017 Pak Herman ini balik kampung. Sekarang sudah tahun 2022, berarti dia sudah ada di kampung selama 5 tahun gitu ya. seterusnya atau sementara aja Mas Herman? Terus ya. Untuk seterusnya. Kembang tebakan. Nggak balik lagi ke Malaysia Mas berarti. Herman itu bosku, jadi dia ada skill di bidang bengkel, kemudian istrinya juga niaga nasi lemak yang tadi kita sudah rasa. Nah, kita sekarang akan tanya sedikit kepada Mas Herman selama dia berada di Malaysia. Apa kesan-kesannya selama di Malaysia? Berapa tahun Mas? Lebih kurang 24. 24 Wow. tahun bos. Saya kalah. 24 tahun Mas Herman guys. itu lebih lama lagi di sana. 3 sampai 2017. Oh, Pak Tamaji ini yang punya channel ini, yang mewawancara Pak Herman ini, beliau
20 tahun di Malaysia. Dan Pak Herman 24 tahun, lebih lama lagi ya. Saya yakin dalam waktu 24 tahun itu kalau beliau betul-betul bekerja di sana, beliau di kampung sudah boleh dikatakan maju dan bahkan boleh dikatakan amat maju gitu ya dari kondisi sebelumnya. Ya selalu ulang-alik lah. Ya, mau pulang, masuk lagi, pulang, masuk lagi. Oh jadi dia selama 24 berarti tahun masuk di tahun Malaysia. 97. Indonesia. Nah, itu langsung di mana dulu ya? Di Kelang Banting. Oh, di Kelang Banting. Jadi masuk Kampungnya KTSB. Oh, Kantong Darat. iya. Jadi Mas Irfan itu pertama kali tahun 93 kerjanya di Kelang Banting, kampungnya Rasid. Pak Herman tahun 93 beliau sudah ke Malaysia. Sementara waktu itu saya masih disuapin kali ya. Saya masih umur 2 atau 3 tahun waktu itu. Ini pemain legenda badminton Malaysia. Iya. Nah, jadi kalau saya boleh tanya Mas Irfan, gimana kesan pesannya selama di Malaysia ini? Kesannya ya ada senangnya, ada susahnya. Biasa. Biasa di mana di perantauan. Kita di negeri orang. Iya betul. Jadi terutama yang tidak boleh lupa sampai sekarang ini, terutama dari makanan. Apa Iya. saja kalau dari makanan? Dari makanan sana nih kadang kita pun pengen balik lagi. Kalau ada uang banyak ya, kok pengen rasanya sekali-kali Pelancong ke cari Malaysia. makanan. Yang paling saya suka Apa itu? makanan sana kan memang banyak cita rasa lain. Cita rasa Kadang kita suka di sekali-kali di mama Pakai mama. suka teh tariknya. Teh tariknya nasi lemak ya. Teh tarik, Oh, roti canai. Roti canai. telur apa semua itu ya. Nah, kadang kalau kita sudah bosan, kita pergi ke restoran Thailand. Oh, restoran Thailand. Jadi pindah-pindah lah. Atau Ya, memang sangat khas gitu ya. Kalau pagi-pagi gitu ya, sarapan di Malaysia itu sepengetahuan saya, sepengalaman saya mungkin boleh dikatakan 80% pagi-pagi orang Malaysia itu makan sarapannya adalah nasi lemak dengan disandingkan dengan teh tarik atau kopi begitu ya. Jarang sekali pagi-pagi di sana itu ada makanan-makanan yang seperti nasi putih biasa gitu, jarang. Kebanyakan pagi-pagi restoran itu jualannya menu sarapannya adalah nasi lemak atau roti canai begitu. Dan betul ketika saya ada di sini awal-awal gitu ya, saya jadi kangen dengan nasi lemak. Saya juga waktu ada di Malaysia pagi-pagi ya hampir tiap pagi gitu. Ya meskipun tidak tiap hari, hampir tiap pagi itu saya makan nasi lemak. ya sop ekor. Apa itu ada nasi goreng Pattaya. yang dibungkus pakai telur. Nasi goreng USA. Semua katanya nasi gorengnya kan lengkap kan kayak di sini. Nasi gorengnya. Betul, Bos. Ya, nasi goreng Pattaya itu sebetulnya saya baru di Indonesia pun saya juga pernah mendengar gitu nasi goreng Pattaya, dan saya baru betul-betul tahu nasi goreng Pattaya itu waktu saya kerja di restoran Malaysia, karena di restoran saya kerja itu memang menyediakan beberapa aneka nasi goreng, jenis nasi goreng gitu ya, termasuk nasi goreng Pattaya. Itu nasi gorengnya yang dibalut dengan telur dadar gitu ya. Terus nasi goreng USA pun saya juga baru tahu nama nasi goreng ini waktu saya kerja di restoran Malaysia. Saya pikir nasi goreng USA itu adalah nasi goreng yang berasal dari dari Amerika gitu lah ya. Ternyata US itu adalah singkatan. Nasi goreng USA, udang, sotong, ayam. Kalau tidak salah ya, udang, sotong, ayam. Sotong itu cumi-cumi kalau di Indonesia. Tuh, jadi kelebihannya di sana itu nasi gorengnya itu
berbagai macam. Jadi ada yang nasi goreng SI, ada nasi goreng Pattaya yang pakai telur gitu ya. Nah, itu mestinya nasi goreng kangkung. Iya, iya, nasi goreng kampung. Macam-macam lah kalau Macam-macam. ini satu macam ya ini pun kayak gitu juga. Ya betul, kalau di Malaysia itu kalau sudah jualan nasi goreng, pasti di situ banyak sekali jenis-jenis nasi goreng. Seingat saya ada nasi goreng kampung, nasi goreng Pattaya, nasi goreng ikan masin, nasi goreng USA, nasi goreng ayam, nasi goreng biasa, nasi goreng Cina, dan lain-lain begitulah ya. Rata-rata begitu. Tiap ada kedai jualan nasi goreng, pasti nasi gorengnya itu juga terdiri dari beberapa varian nasi goreng. Kalau di Indonesia memang kalau kita di gerai-gerai tepi jalan orang jualan nasi goreng itu biasanya menunya ya tidak banyak, paling ya nasi goreng itu ya terdiri dari 3 atau 4 gitulah rata-rata. Nggak tahu kalau di restoran yang lumayan yang agak berkelas. Tapi kalau di pinggir jalan itu warung-warung pinggir jalan kalau sudah jualan nasi goreng itu jenis nasi gorengnya itu tidak bermacam-macam, tidak semuanya bermacam-macam. Mungkin ada 1-2 kedai yang bermacam-macam aneka nasi goreng. Cuman kebanyakan ya memang jenisnya nggak banyak. Itu juga. Nah kemudian Mas Herman, selama di Malaysia ini kan banyak negeri ya. Jadi berapa kira-kira di negeri mana saja yang pernah Bang Herman ini? Yang pernah saya kunjungi kerja ya. Kerja sebetulnya dari Kelang Banting ada 2 bulan. Dari Kelang Banting pertama 2-3 bulan ya. Oh di Kelang Banting di tempatnya Resin Sitik tadi ya. Waktu saya menetap selamanya di Rawang, tapi kerjanya kan kadang kita ke alam, ke Proton, Kilang Proton tuh. Oh iya Kilang Proton Salam. Oh pernah di sana juga? Iya. Waktu saya Kilang Proton saya sudah habis kontrak, saya pergi ke Sungai Cho. Sungai Cho, Sungai Cho. Oh, Kilang Pro 2. Lalu Sungai Chua kan? kontrak habis saya di service center. Service centernya Pro 2. Masih di wilayah sana juga? Tetap saya duduk tinggal. Oh jadi Bapak ini di Malaysia itu kerja di bagian yang berhubungan dengan otomotif atau kereta gitu mungkin ya? Saya pernah ke mana lagi ya? Johor. Oh pernah juga? Jack, Skude ya, Skude. Baru. Sana pun kerjanya juga di pinggir juga? Oh pinggir juga. Jadi memang Mas Herman ini, Bang Herman ini spesialisasinya memang di pinggir. Nah di pinggir. Yang saya dia spesial saya dalam itu cat. Oh cat. Jadi Mas Herman ini spesialisasinya di cat. Jadi mungkin kalau bos-bosku baik di sini atau di sana memang memerlukan jasa Mas Herman ini, nanti bisa langsung hubungi Mas Herman ya. Maksudnya saya tinggal pencet saja di Google Map nanti Malindo Workshop. Saya juga ada. Iya. Datanya. Malindo Malaysia Indonesia. Jadi nama bengkelnya Mas Herman yang ada di sini bosku. Jadi rupanya begini, dapat pengalaman dari Malaysia diaplikasikan di Indonesia. Jadi sekarang ini Mas Herman sudah ada bengkel namanya Malindo Malaysia Indonesia. Nah nanti bisa dicari di Google Map ya. Iya. Bengkel Malindo gitu. Ya bengkel Malindo. Bengkel Malindo. Jadi spesialisasinya di bidang cat ya, Iya. terutama. Cat ketuk. Cat ketuk untuk mobil ya berarti? Mobil. Oh mobil. Untuk kereta. Kereta ya Bang. Nah itu lagi Kereta. berikutnya saya Mobil lah. bertanya lagi. Selama di Malaysia itu sudah pernah melancong, maksudnya di sana kan banyak perandingan ya? Iya. Kira-kira kemana aja yang sudah pernah? Yang saya paling suka ke Genting Island. Genting Island, tempatnya sejuk, iya. Sama dengan adik saya yang bagian kamera itu. Ditonton ini juga suka di Genting Island. Kemudian? Juga di Podixon. Pantai Podixon. Iya. Pantai Podixon, pantainya bersih ya Mas ya? Pantainya bersih sekali. Kalau kadang ke Pulau Langkawi. Pulau Langkawi lah saya belum. Sampai sekarang ini belum terlaksana saya. Cuman kalau kita kan Langkawi ini yang itu hari pernah viral ya, yang ikan patin itu ya. makanan murah, tempatnya bersih. Katanya loh, bebas cukai. Nah itulah bosku. Jadi saya sendiri pun dulu sudah
enak sekali pergi ke Pulau Langkawi, tapi sampai habis kontrak di Malaysia pun belum keturunan lagi, belum pernah berencana. Insya Allah lah nanti kalau ada berencana. Insya Allah lah nanti kalau ada rezeki nanti turun teks, saya akan ke sana sekalian silaturahmi ke adik saya. Nah, adik saya yang perempuan kebetulan itu sudah dikawin dengan orang Malaysia, jadi sekarang sudah mendapatkan IC Malaysia. Jadi sekalian nanti singgah ke Langkawi. Nah, kemudian yang paling terkenal sekarang itu kalau di Malaysia itu yang di Kuala Lumpurnya itu KLCC. Ada pergi sana juga? Ada. Oh, KLCC itu bagus. Oh, bagus. Bangunannya sangat-sangat megah. Kita kalau satu hari memang kita pergi round itu ya, memang tak habis. Bangunannya sangat megah. Dari mulai lantai 1 sampai apalagi gedung Petronas itu ya, kalau kita ada di bawahnya terus kemudian melihat ke atas gitu ya, sangat megah sekali yang namanya gedung Petronas. Kayak berwibawa begitu, berwibawa dan kokoh. Jadi beliau ini kata kalau kita satu hari untuk keliling rounding ke KLCC saja tak cukup puasanya. Itu loh Mas Irman. Ya belum habis. Oh iya. Nah, Mas Irwan, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, karena kebetulan kan kita sama-sama ex Malaysia. Iya. Jadi kata-kata terakhir untuk Malaysia itu apa Mas Irwan? Saran saya kepada teman-teman yang masih Kata-kata terakhir, asal jangan yang terakhir. Tiga-tiganya kalau di sana berhati-hatilah, kita dimiliki orang. Iya, Jangan setuju. kita buat hal yang tak bagus. Itu satu. Kita itu pendatang asing. Iya. Ya, Harus jaga image negara kita. Ya, harus jaga ini yang image penting. nama baik negara kita. Masalahnya kalau dulu kata orang sana kita ingin menyampah. Maka saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini, pesan-pesan kepada kita atau para TKI yang kerja di Malaysia. Elok-eloklah di sana, jangan buat perangai. Yang paling penting lagi jaga image negara kita. Sebab ya bukan rahasia umum lagi bahwa ada 1-2 orang atau oknum TKI gitu ya yang di sana di negara orang, khususnya di Malaysia, buat perangai yang tidak elok. Ya, karena ulah dari 1-2 orang inilah yang membuat negara kita itu juga kena imbasnya, jadi jelek begitu, jadi teruk akibat dari oknum-oknum tertentu. Ya, marilah kita sama-sama jaga diri kita, perangai kita, dan juga negara kita, karena kita ke sana juga membawa nama baik negara. Ya, kan orang sana kalau tanya kamu dari mana, dari Indonesia, otomatis kita juga membawa nama baik Indonesia. Jadi marilah kita jaga elok-elok. bukan sampah, kita betul-betul bisa cari makan di negara sendiri pun kita boleh cari makan. Betul. Janji kita pandai membawa diri dan kerja betul-betul. Yang penting kita jujur. Jujur, betul. Jadi dimanapun berada, kalau kita jujur, insya Allah kita akan jujur ya Mas. Dalam arti kita akan diterima dengan baik meskipun kita sebagai pendatang. Iya, betul. Nah, satu lagi kata-kata Malaysia yang Mas Irman ingat sampai sekarang ini apa kira-kira? Kata-kata Malaysia boleh. Malaysia boleh. Indonesia pun Malaysia juga. boleh. Nah, Kalau di jadi Indonesia dengan Malaysia, Indonesia kita bisa. harapkan hubungannya semakin damai Mas. Ya, betul. Semakin damai, semakin erat. Ya. Dan semoga virus COVID-19 yang sekarang telah melanda semua dunia ini segera berakhir. Ya, Amin. Itu aja Mas Irman ya. Jadi terima kasih banyak sudah dibagi masa daripada Mas Irman untuk bincang-bincang mengenai keluh kesah selama kesan-kesannya selama kita berada sama-sama berada di Malaysia. Iya. Nah, terima kasih Mas Irman ya. Semoga niaganya tambah laris, lancar Amin. dan barokah. Amin. Nah, sekian dulu bosku video dari saya bersama dengan Mas Irman, sama-sama TKI di Malaysia. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur bosku semua. Dan bagi bosku yang belum yang sudah singgah di channel Tamaji Serumpun dan lupa belum subscribe, sila like, komen, dan subscribe agar saya nambah semangat lagi untuk membuat Subscribe, video dan konten support berikutnya. channel Pak Tamaji Terima kasih Serumpun. sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis videonya. Oke.
sesuai apa yang Bapak Herman tadi ceritakan bahwa beliau di Malaysia itu kerja selama 24 tahun dan di sana pun beliau kerja di bengkel gitu ya, bengkel otomotif, bengkel mobil, dan kemudian beliau balik kampung buka bengkel gitu ya, mengaplikasikan pengalaman yang beliau dapat selama kerja di Malaysia. Seperti saya kerja di restoran Malaysia selama 2 tahun dan di sini saya buka nasi lemak gitu ya, karena saya waktu kerja di restoran Malaysia juga restoran yang saya kerja itu juga menjual nasi lemak, dan situlah saya aplikasikan dan situlah saya dapat pengalaman, kemudian saya aplikasikan di kampung saya di Indonesia. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Bye.